Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang usul ilallah. Usul itu adalah sampai. Ya. Orang yang sampai namanya wasil. Ya. Wasil. Yang belum sampai namanya salik. Ya. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan ya sedikit perbedaan antara wasil dengan salik. Al-farqu bainal wasil wasalik, perbedaan antara wasil ya, yang sudah sampai dengan salik ya. Jadi kalau wasil itu sudah nyampe, kalau salik itu ya masih OTW ya, masih salik, masih terus berjalan. Jadi ibarat ada orang tujuan ke Surabaya, ada yang sudah sampai ke Surabaya, ada yang masih OTW, mungkin baru nyampe Cirebon, baru nyampe Brebes, Tegal, Kolongan dan lain sebagainya. Ya, itu namanya salik, sedang menuju OTW. Ya. Dijelaskan banyak sekali yang menjelaskan tentang wasil ini, tentang wusul. Jadi antaranya Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau perbedaannya antara yang sudah sampai yang sama yang masih OTW, kata Ibnu Athaillah Sakandari di antaranya diterangkan dalam kitab Hikam, kalau yang sudah sampai itu ada dalil Allah. Ya. Orang yang sudah sampai itu adalah dalilnya adalah Allah. Jadi Allah dulu, Allah yang ngasih kekayaan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih kehidupan. Allah semuanya adalah Allah. Yang lain belakangan, khawadis. Yang pertama adalah Allah. Ini orang sudah sampai. Nah, jadi apapun yang terjadi, Allah. Nah, kita sakit, Allah. Makanya kata guru kita, ya, kata pengersa apa? Kalau orang sakit, jangan ingat sakitnya, tapi ingatnya kepada Allahnya. Orang bertobat, zikir, jangan ingat dosa. Ya. Orang zikir jangan ingat dosa. Makanya dari dulu, dari zamannya Abah, no? Abah itu ngelarang ada orang zikir itu sambil nangis. Padahal itu, la ilallah. Hei, kata Abah, berhenti dulu. Selesaiin dulu nangisnya, baru zikir lagi. Artinya apa? Besar kemungkinan orang yang sedang zikir kemudian nangis itu, besar kemungkinan mungkin dia ingat dosa, ingat masalah, dan lain sebagainya. Dan itu salah. Ya, zikir itu bukan ingat dosa. Ya, yakinkan dosa itu telah ditalkin habis. Tapi zikir itu adalah ingat kepada Allah. Kalau dulu sering zamannya Abah Nong, kalau manakib banyak yang nangis itu. Kalau ketahuan, kalau Abah awas tahu gitu, dihentikan. Berhenti, jangan zikir dulu. Selesai dulu. Kalau mau nangis, nangis. Nanti kalau udah selesai, zikir lagi. Ya. Artinya apa? Orang yang zikir, kemudian dia ingat dosa, itu salah. Semuanya adalah Allah. Ya, dari Allah. Itu orang wasil itu begitu. Sedangkan orang yang salik itu dalilnya bukan Allah. Dalilnya yang dilihat adalah makhluk Allah. Ya, yang dilihat adalah makhluk Allah meskipun pada akhirnya dikembalikan kepada Allah. Ada orang sakit, ya sakit, aduh sakit ya, ini ya sabar ya, ini semua dari Allah. Nah, ini orang salik. Ada orang cakep, ada orang ganteng, ada orang cantik, dipuji-puji. Kamu kan cantik banget, kamu tuh ganteng banget. Ya, memang pada akhirnya kepada Allah. Tapi yang ditujukan kepada makhluk. Ya, ada orang dermawan, ada orang royal, wih hebat, royal banget, dermawan. Padahal semua itu dari Allah, dari Allah. Nggak salah, nggak salah. Ya. Tapi dia masih tingkatan salik. Ya, salik. Di antaranya lagi orang yang sudah wasil kepada Allah, itu di antaranya dia tidak pernah eh, punya kehendak, sudah tidak punya kehendak, ma'arada illa aradallah, nggak punya kehendak. Orang yang sudah wasil itu adalah orang yang sudah sampai itu, orang yang sudah nggak punya kehendak, nggak pengen ini, pengen itu, nggak pengen, semua adalah kehendak Allah. Nah, semua kehendak Allah. Tapi kalau kita ini masih pengen ini, pengen ini, pengen gini, pengen gitu, itu masih OTW, masih salik.
Nggak yang tahu siapa, yang tahu ya kita sendiri. Jadi yang tahu di mana posisi kita adalah kita diri sendiri. Kita ini dalam kehidupan kita, dalam bertorekat, masih punya kehendak nggak? Kalau kita sudah nggak punya kehendak kayak guru kita nggak mau apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, itu kalau sudah seperti ini, sudah seperti wayang, ya, seperti mayit, mau diapain, ditelungkupin, diterlentangin, di apa, tidak ada protes, semua adalah kehendak Allah, kehendak guru. Ini adalah orang yang wasil ke Allah. Tapi kalau masih banyak maunya, masih pengen ini, mau ini, itu berarti kita masih di tahap salik, masih di salik. Nah, masih banyak maunya. Nah, belum total terserah Allah, belum total terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ulama-ulama sufi yang menjelaskan tentang eh, tanda-tanda orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai ikhwan, kita sebagai murid apa? Ya, kita harus tahu juga tentang pendapat guru kita, tentang wasil ini, tentang usul ini. Ada seseorang yang datang kepada Pangersa Abah, ya, bertanya kepada Abah. Pertanyaannya adalah, Abah, adakah tanda-tanda seseorang telah sampai kepada Allah? Nah, ini ada ikhwan nanya kepada Abah langsung. Abah, adakah tanda-tanda seseorang telah sampai kepada Allah atau wasil ilallah? Atau bisa juga dikatakan makrifat. Sudah makrifatullah. Sudah makrifatullah. Wasil ilallah. Apa jawaban Allah terhadap pertanyaan ini? Dijawab oleh Allah, seorang wasil adalah zakirullah. Zakirullah yaitu seseorang yang kekal dan langgeng dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban guru. Jadi orang yang sudah wasil, orang yang sudah usul kepada Allah, orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Seseorang yang zakirullah selalu ingat kepada Allah, qu'uda qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Di setiap saat tidak ada lupa, kekal. Allah tansahu abada. Nah, ini berarti pasti ini adalah zikir khafi. Kalau zikir yang jahar, la ilaha illallah dan zikir yang lain pasti terputus. Ya, maksudnya ini adalah hatinya. Seseorang yang sudah sampai kepada Allah, kata pengesaba, adalah zakirullah, selalu kekal. Ya, selalu kekal dan langgeng dalam berzikir kepada Allah. Tidak pernah lupa. Siapa? Ya guru kita tentunya. Atau juga mungkin ikhwan. Ikhwan yang siapa kita mungkin yang tahu diri kita sendiri. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa, berarti kita sudah sampai kata, termasuk sudah usul kepada Allah kata pengesaba. Kalau belum masih suka putus-putus, masih suka lupa, berarti kita masih OTW, ya, masih salik tingkatannya. Enggak apa-apa, dua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasil sudah pasti. Wasil itu sudah pasti dicintai oleh Allah. Yang masih salik, yang masih OTW juga tetap sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih OTW ini masih jalan. Mungkin karena jalannya ngambilnya jalan jalan umum, jalur macet, jadi macetnya lama. Ya, makanya kita kan oleh guru kita jangan mampir-mampir kalau zikir biar cepat nyampe. Nah, yang yang nggak mampir-mampir aja lama, apalagi yang mampir-mampir. Ya. Ini kadang-kadang ada ikhwan suka bertanya, ini kita jadi imam di umum nih gimana nih? Apakah ngikutin umum dulu, apa langsung? Nah, kalau ngikutin kalau langsung nanti gimana yang umum? Kadang-kadang masih ada begitu. Udah resiko. Jangan mampir-mampir. Langsung. Assalamualaikum. Langsung ila hadrati. Nabi dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah nanti gimana mau? Nggak usah gimana mau. Lah kalau nggak mau nanti
jadi fitnah, ya udah jadi makmum saja. Ya. Jadi perjalanan ini jauh, jauh untuk zakirullah. Nah, tetapi guru kita juga menjelaskan, ya, ada tanda-tandanya orang yang sudah mencapai wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifat kepada Allah. Ada tandanya. Apa tandanya? Adalah 9 pilar keradaban dunia. Ada dalam dirinya, menjelma, menjiwai, merusak, menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini tanda orang yang sudah usul kepada Allah menurut guru kita. Jadi kata apa? Orang yang sudah wasil ini hatinya selalu ingat kepada Allah. Ada 9 pilar kehidupan dunia. Ini yang selalu dipraktekkan dalam sehari-hari. Apa 9 itu? Yang pertama, yang kita sering kita dengar, mengingatkan kembali. Apa yang pertama? Terhadap orang yang lebih tinggi hari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Seorang ikhwan yang selalu hormat kepada yang lebih tinggi, ini salah satu tanda dia usul kepada Allah. Sudah usul kepada orang yang lebih tinggi. Lebih tinggi hartanya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi kedudukannya. Ya, ya seperti yang dicontohkan oleh guru kita. Ya, ya. Kita ini, meskipun umurnya udah tua, ada yang sebawah kita secara umur, tapi dia ilmunya lebih tinggi, harus juga hormat. Imam Syafi'i itu pernah menganggap guru kepada anak kecil. Pada anak kecil itu menganggap guru. Kenapa? Karena anak kecil itu memberitahu tentang kedalaman sungai. Imam Syafi'i mau nyebrang, tanya kepada bocah, nah ini dangkal apa dalam? Dangkal, Pak. Nih, saya contohin. Itu Imam Syafi'i menganggap guru. Hasan Syafi'i juga menganggap guru kepada orang yang kelihatannya dekil. Ya, lagi ngaji, ada orang yang kayak dekil, langsung Imam Syafi'i nyamperin orang itu cium tangan. Para muridnya heran, kenapa orang sekelas Imam Syafi'i, imam besar, kok cium tangan kepada orang yang sangat dekil. Kelihatannya dekil. Apa jawaban Syafi'i? Dia itu guru saya. Dia yang memberitahu tanda-tanda anjing udah balik apa belum. Nah, ternyata di situ, cuman gara-gara itu meneliti anjing yang balik atau belum. Ternyata tandanya adalah kalau kencing kakinya ngangkat itu udah balik. Nah, itu hanya gara-gara itu saja hormat Imam Syafi'i. Jadi kita ini harus pada yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi hartanya. Kita harus hormat. Ini orang yang sudah usul kepada Allah. Yang kedua, terhadap yang sesama dengan kita, jangan sampai timbul persengketaan, jangan ribut. Ya sama-sama satu level, satu kelas, satu gerbong, ya satu tingkatan. Jangan ribut terhadap orang yang di bawah kita. Jangan menghina, ya berbuat tidak senonoh, harus sayang. Ya ini. Yang keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, rahmat tamah, manis budi. Yang kelima, jangan benci kepada ulama yang sejaman ini. Ya. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Sekarang ini ribut aja ribut, mau perang, mau berantem. Ya. Antara Muhyiddin sama PWI. Ya. Guru kita nggak komen, guru kita nggak ikut-ikutan. Biarin aja. Ya. Kita tetap hormat kepada mereka-mereka. Kita nggak ikut-ikut. Ya. Bagaimanapun beliau-beliau mungkin adalah sama-sama ulama. Meskipun beda pendapat, meskipun beda madhab, ya kita tidak ikut-ikutan. Ya. Ini 9 peradaban dunia. Yang kelima adalah tidak benci kepada ulama. Yang keenam adalah tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Ini prinsip orang yang sudah usul kepada Allah tidak pernah menyalahkan pengajaran orang lain. Biarin aja dia ngajarin apa. Kenapa kita seperti ini? Karena kalau kita menyalahkan pengajaran orang lain, maka berpotensi orang itu adalah juga menyalahkan ajaran kita. Maka dalam agama itu nggak boleh. Satu antara dosa besar adalah kita ngomelin bapaknya orang lain.
Ada orang lain kita omelin, lu bapak lu gini 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 gini. Itu dosa besar. Kenapa? Itu pada hakikatnya ngomelin bapaknya sendiri. Kalau seseorang kita katain bapaknya gini-gini, pasti orang itu akan membalas juga ngungkit-ngungkit bapak kita. Ya. Maka kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Kalau kita menyalahkan pengajaran orang lain, maka orang lain pun akan menyalahkan pengajaran kita. Jadi orang yang salah satu pilar, orang yang sudah usul kepada Allah, 9 pilar eh, peradaban dunia, ini diantaranya adalah jangan menyalahkan ajaran orang lain. Dan juga yang ketujuh, jangan memeriksa murid orang lain. Kita nggak ngorek-ngorek orang lain, biarin sama-sama TKN-nya, umpama ada dikirnya kok gini, 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 biarin aja. Jangan ngorek-ngorek. Ya, TKN itu banyak, oh, dari jalur ini. Semua amalannya beda. Kita nggak boleh, biarin aja masing-masing saja. Yang penting kita urus diri kita sendiri. Jangan tengok kanan, lurus. Pakai kacamata kuda, kata apa? Yang kedelapan, mesti punya pendirian, diganggu orang lain. Jangan berubah sikap kalau disakiti orang, biarin aja. Ya, kita bawa kambingnya merah putih, pakai ini disangka sinterklas dan lain sebagainya, biarin aja. Kita sekarang bawa tongkat, pakai tongkat, wah disangka orang jompo padahal masih muda, biarin aja. Ya. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti. Ini perintah guru, udah ditanya. Kenapa pakai merah putih? Perintah guru. Kenapa bawa tongkat? Perintah guru. Selesai urusan. Nggak usah berdebat kusir. Kemudian yang kesembilan, harus menyayangi orang yang membencimu. Ini orang ciri orang yang sudah usul kepada Allah. Menyayangi orang yang membenci. Masya Allah. Ya, inilah konsep daripada guru kita. Jadi usul kepada Allah, kata guru kita adalah orang yang selalu hatinya zikir kepada Allah. Tandanya dia ada tanda 9 pilar peradaban dunia. Mudah-mudahan kita bisa dibimbingkan oleh Allah, selalu bisa sampai selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.